Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Diandini Tiara Arduyanti. Saya mengajar di SDN Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Saat ini saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada koneksi antar materi modul 1.4, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LMS. Pertanyaan yang pertama yakni kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep intinya serta keterkaitannya dengan materi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif yang saling berkaitan untuk menuju profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah menerapkan ing ngarso sungkulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas trikon. Yang pertama, kontinuitas atau berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Yang kedua, konvergen. Pendidikan haruslah memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan menghargai keberagaman atau mewujudkan murid yang merdeka dan bahagia. Pada modul 1.2, yakni nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak jadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif yang disingkat sebagai IA menggunakan tahapan Bagja. Pada modul 1.4 budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sehingga proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan, saya harus berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk bersama mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak menuju selamat dan bahagia dengan strategi yang berpihak pada murid. Kesimpulan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas,
segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Selanjutnya, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya mulai dari kelas saya terlebih dahulu. Dalam menciptakan budaya positif, saya mengajak murid-murid untuk membuat keyakinan kelas untuk pembiasaan disiplin positif, memahami motivasi murid yang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, menerapkan posisi kontrol serta seorang guru, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Selama menyusun keyakinan kelas, saya menerapkan kegiatan yang berpusat pada murid dan menjalankan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Keyakinan kelas yang dibuat murid-murid merupakan wujud langkah saya dalam menjalankan prakarsa perubahan positif untuk menuntun murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif akan saya paparkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LMS sebagai berikut. Pertanyaan yang kedua, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, serta hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan. A. Disiplin positif. Pendekatan yang dilakukan pendidik untuk mengajarkan anak bertanggung jawab, mengontrol diri sendiri, menumbuhkan kesadaran diri dalam melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Perilaku disiplin positif memiliki motivasi intrinsik yang timbul atas kesadaran diri sendiri, bukan dari hukuman maupun penghargaan. Selanjutnya ada teori kontrol. Yang dapat mengontrol diri kita adalah diri sendiri, bukan orang lain. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pandangan orang pun berbeda-beda. Dalam memahami orang lain, kita perlu mengingat bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Oleh karena itu, teori kontrol mengajarkan untuk melakukan kolaborasi untuk menciptakan pilihan baru, sehingga diperoleh keputusan yang menguntungkan berbagai pihak. Selanjutnya C. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat penghargaan. Hal tersebut memunculkan motivasi ekstrinsik dari luar diri. Yang ketiga ada jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi manajer menggambarkan guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif. Murid dapat mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sehingga murid dapat merefleksikan tindakannya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat kesepakatan untuk menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan kalimat positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang mudah dipahami dan diterapkan oleh murid. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Tahap yang pertama yakni menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebagai guru, dengan posisi kontrol manajer dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pemahaman saya sudah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini.
seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi tersebut telah saya lakukan dalam kegiatan di kelas dan telah saya bagikan kepada rekan sejawat. Hal menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah mengenai hukuman dan penghargaan. Selama ini saya menerapkan hukuman untuk siswa saya dengan tujuan pembentukan karakter mereka dan memberikan penghargaan agar mereka semakin giat belajar. Ternyata hal tersebut hanya bersifat sementara dan motivasi yang muncul adalah motivasi ekstrim dari luar diri siswa. Pertanyaan ketiga, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa hukuman dan penghargaan tidak efektif dalam membentuk siswa yang merdeka. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, perlu melibatkan siswa secara aktif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan pemahaman mereka tentang nilai kebajikan. Perubahan yang terjadi adalah saya merubah posisi kontrol saya dari posisi pembuat rasa bersalah dan teman menjadi posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa saya. Pertanyaan keempat, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya. Saya menerapkan segitiga restitusi dalam menangani murid saya yang bermasalah seperti murid yang berkelahi dengan murid lain, murid yang tidak bertanggung jawab dan merugikan murid lain. Setelah menerapkan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa murid saya lebih jujur dan mengungkapkan alasan tindakan mereka karena mereka tidak merasa takut lagi untuk dihukum. Dan setelah menerapkan segitiga restitusi, murid saya menjadi lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan kelima, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi dan bersemangat untuk terus mengasah diri saya dalam menerapkan posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk mewujudkan budaya positif. Pertanyaan ke-6, menurut saya, terkait pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah terciptanya keyakinan kelas yang disusun oleh murid dengan penuh tanggung jawab. Saya tidak lagi menggunakan hukuman dan penghargaan untuk menumbuhkan motivasi belajar murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai guru saat ini yang masih berada pada posisi kontrol teman. Saya harap saya dapat merubah posisi kontrol saya menjadi posisi manajer. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol saya sebelumnya adalah posisi pemberi rasa bersalah dan posisi teman. Perasaan saya saat itu adalah saya merasa tidak nyaman karena selain saya merasa bersalah setelah membuat murid saya merasa bersalah, saya juga tidak nyaman karena terkadang murid saya kurang memberi rasa hormat kepada saya sebagai guru yang lebih tua. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar menerapkan bagaimana memposisikan diri sebagai manajer, terutama dalam proses pemecahan masalah murid. Saya merasa senang karena melihat murid saya menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri. Pertanyaan ke-8. Sebelum mempelajari modul ini, apakah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya?
dan tahapan mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkannya? Pernah. Tahap yang saya praktekkan adalah tahap validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan kepada murid. Apakah perbuatan yang kamu lakukan sesuai dengan hal baik yang ada? Terkadang saya juga menanyakan, apakah tindakanmu itu merupakan tindakan yang terpuji? Bagaimana kamu seharusnya bertindak? Namun saya belum menerapkan tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan ke-9. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dalam menciptakan hal positif di sekolah adalah menciptakan kolaborasi antar sekolah dengan wali murid dan masyarakat. Karena di mana murid itu berada, disitulah seharusnya budaya positif tercipta. Keluarga, masyarakat, dan sekolah merupakan lingkungan yang membentuk karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif penting untuk diterapkan dalam ketiga lingkungan tersebut melalui kolaborasi. Sekian koneksi antar materi yang sudah saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.